Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya Faras Suryanugraha, penderita penyakit saraf tersebit yang sekarang sudah sembuh. Nah teman-teman, di video kali ini mohon maaf saya bisa baru upload karena kemarin masih sibuk dengan dunia perkuliahan. Dan ketika off kemarin, banyak sekali teman-teman yang bertanya dengan saya melalui Instagram, melalui WhatsApp, dan melalui komenan YouTube di channel saya. Mereka banyak bertanya terkait dengan peregangan teman-teman. Nah, apakah peregangan dapat menyembuhkan penyakit saraf tersebut? Kemudian berapa lama kita harus melakukan peregangan? Dan apakah fungsinya? Apakah ada efek sampingnya? Dan masih banyak lagi. Di video kali ini, makanya saya membuat video ini untuk menjawab semua pertanyaan yang menjadi tanda tanya bagi kalian teman-teman. Dan harapannya melalui video ini, teman-teman bisa termotivasi lagi untuk melakukan peregangan, melakukan terapi latihan di rumah, sehingga teman-teman perlahan-lahan kondisinya membaik sehingga bisa terbebas dari penyakit saraf tersebut. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara penyembuhannya melalui terapi peregangan dan terapi latihan di rumah, melalui video ini harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa teredukasi dan bisa bermanfaat. Nah, teman-teman langsung saja simak pembahasannya berikut ini karena video ini sangat penting untuk kalian. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama yang akan saya bahas, kemarin ada yang bertanya terkait dengan apakah suatu peregangan dapat menyembuhkan kita dari penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, perlu diketahui bersama, berdasarkan pengalaman saya dan sekarang saya melanjutkan ke dunia perkuliahan fisioterapi, di mana menyembuhkan penyakit saraf tersebut itu ada 3 poin yang harus teman-teman kuasai atau harus kita kuasai teman-teman. Yang pertama yaitu memperbaiki postur tulang. Kemudian yang kedua adalah menguatkan otot-otot. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas. Nah, ketiga poin ini teman-teman, apabila kita kuasai, maka kita akan paham dan bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, ketiga poin ini teman-teman berada atau ada di dalam suatu peregangan. Nah, jadi, dapat disimpulkan bahwa peregangan ini memiliki suatu manfaat bagi kita penderita penyakit saraf tersebut. Nah, mulai dari yang pertama, memperbaiki suatu postur tulang. Ketika menderita penyakit saraf tersebut, maka postur tulang tubuh kita, tulang belakang kita itu akan berubah teman-teman. Jadi, dengan melakukan peregangan, akan memberikan suatu perbaikan pada postur tulang belakang. Dan lumbal tulang belakang yang awalnya menyentuh saraf menyebabkan kita nyeri, dia akan karena sering diregangkan maka dia tidak akan menyentuh, sehingga rasa nyerinya itu akan menghilang atau berkurang. Kemudian yang kedua yaitu akan menguatkan otot-otot. Nah, ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, kita cenderung akan merasakan suatu rasa nyeri ketika duduk, ketika berjalan. Nah, kita dengan respon tubuh yang nyeri, maka kita akan jarang berjalan atau jarang menggunakan alat gerak kita. Sehingga ketika kita jarang menggunakan alat gerak kita, maka otot-otot di alat gerak kita akan melemah. Nah, dengan melakukan peregangan, yaitu akan menguatkan otot-otot lagi. Jadi, poin yang selanjutnya harus kita buktikan, kita lakukan adalah menguatkan otot-otot. Jadi dengan peregangan itu dapat menguatkan otot-otot. Nah, yang awalnya berdiri saja tidak bisa lama, cuman hanya mungkin dalam hitungan 1 menit atau 2 menit, karena saya juga pernah mengalami menderita penyakit saraf tersebut itu tidak bisa berdiri lama teman-teman. Itu rasa sakitnya, ketika berdiri gini, rasa sakitnya udah sangat ekstrim teman-teman. Jadi dengan peregangan itu otot-ototnya kuat, sehingga kalau otot-ototnya kuat, kita berjalan pun akan merasa terbebas dari rasa nyeri. Kemudian kita berdiri lama pun kita akan kuat teman-teman.
Kemudian poin yang ketiga, dengan peregangan kita dapat meningkatkan fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu sangat berguna bagi kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, mengapa? Karena melakukan peregangan ini tentu akan yang namanya dulu kakinya belum bisa diangkat ketika menderita penyakit saraf tersebut, kakinya belum bisa diangkat. Kemudian dengan peregangan lama-kelamaan nanti kakinya bisa diangkat, bisa 90 derajat. Nah, tanpa merasakan suatu rasa nyeri. Nah, itu akan bermanfaat bagi kita. Jadi kita tidak akan terhalangi apabila melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan pertanyaan ini atau jawaban saya ini dapat menjawab kalian. Kemudian yang kedua, kemarin juga ada yang bertanya terkait dengan sampai kapan kita harus melakukan suatu peregangan. Nah, kalau saya pribadi yang menjawab sebagai penderita penyakit saraf tersebut dan sekarang saya melanjutkan kuliah di fisioterapi, saya menjawab sampai kapan kita harus melakukan peregangan. Saya menjawab seumur hidup, teman-teman. Seumur hidup kita harus melakukan peregangan bagi kita penderita penyakit saraf tersebut. Karena obat dari penderita penyakit saraf tersebut yaitu adalah peregangan. Dengan peregangan tulang belakang akan meregang. Tumbalnya akan kembali tidak menyentuh saraf. Rasa nyerinya akan hilang. Itu kegunaan dari peregangan. Jadi seumur hidup akan melakukan peregangan. Karena selain kita mendapat manfaat bisa terbebas dari saraf tersebut, selain itu kita juga akan terjaga kondisi fisiknya, postur tubuhnya terjaga, karena peregangan itu kan juga olahraga, teman-teman, mengolah raga kita, menimbulkan kita mengeluarkan keringat, itu kan juga suatu yoga, suatu olahraga yang dapat bermanfaat bagi kita dalam menjaga kualitas hidup kita. Nah, itu adalah fungsi dari peregangan. Di sini saya sedikit berpesan kepada kalian, peregangan ini tidak ada gunanya. Jadi peregangan ini tidak ada gunanya, sekali lagi tidak ada gunanya bagi kalian yang hanya melakukan peregangan ini satu kali saja. Tetapi peregangan ini akan ada gunanya bagi kalian yang terus berkali-kali melakukan peregangan. Nah, ketika melakukan hanya satu kali saja, tidak ada efeknya, maka itu tidak ada gunanya. Tapi kalau melakukan berkali-kali belum ada, perlahan-lahan nanti kondisinya akan semakin hari semakin membaik. Nah, itu adalah fungsi dari peregangan. Kita lakukan seumur hidup. Jadi nanti perlahan-lahan akan membaik. Mungkin pertama-tama itu kita akan merasa takut. Nanti kalau begini tambah sakit gimana? Itu adalah respon tubuh yang alami. Saya dahulu juga merasakannya, teman-teman. Saya takut, saya trauma kalau begini sakit. Nah, setelah itu lama-kelamaan saya mulai sadar bahwa kalau begini kok semakin enak. Kemudian saya teruskan. Saya beranikan lama-kelamaan. Nah, insya Allah teman-teman bisa sembuh seperti saya. Kemudian nih, yang ketiga atau yang terakhir nih, kemarin ada yang bertanya juga terkait dengan setiap hari itu minimal melakukan berapa kali, Mas, untuk peregangan. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya masih sakit dahulu, saya minimal sehari itu melakukan 3 kali, pagi, siang, ataupun sore. Pagi ketika bangun tidur itu kan tubuhnya sudah kaku ya, teman-teman, karena tidak bergerak selama 24 jam. Itu tubuh kaku, kemudian otot-ototnya kaku. Nah, saya merilekskan itu dengan peregangan. Karena dengan peregangan kan juga rasa nyerinya nanti akan berkurang. Kemudian yang kedua ini saya melakukan siang hari. Jadi ketika pagi hari sudah melakukan, kemudian saya melakukan aktivitas, kemudian saya tidak lupa ketika siang hari, kalau yang muslim setelah sholat duhur itu biasanya saya melakukan peregangan. Ketika selesai melakukan peregangan, kemudian yang ketiga adalah malam hari ketika mau tidur lagi. Ketika mau tidur lagi, saya terus melakukan suatu peregangan. Jadi mau tidur itu juga melakukan peregangan. Nah, itu saya ulangi sampai berbulan-bulan, itu baru timbul manfaatnya, yaitu tubuhnya semakin hari semakin kuat, fleksibilitasnya meningkat, otot-ototnya kuat. Nah,
Itulah yang poin yang saya sampaikan kepada kalian, sehingga mudah-mudahan harapannya dengan video ini teman-teman dapat termotivasi lagi, teman-teman dapat meningkatkan latihan-latihan di rumah, sehingga teman-teman perlahan-lahan bisa bebas dari penyakit saraf tersebut. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk terus melakukan suatu peregangan, terus melakukan suatu gerakan-gerakan yang dapat menunjang untuk menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan di kolom komentar, WhatsApp, ataupun di Instagram. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.